Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Azari dengan NIM 23111 02444050. Saya di sini untuk membuka presentasi kelompok saya yaitu kelompok 4 eh, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Geomorfologi Analisis yang berjudul Integrasi Sistem Informasi Geografis SIG dalam penentuan potensi zona kerawanan longsor menggunakan metode wake overlay pada daerah Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Yang mana ini adalah nama-nama anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri yang pertama Muhammad Azari dengan NIM 2311102444050. Di mana saya di sini tugasnya atau saya mengerjakan itu peta dan juga jurnal. Lalu ada Amaya Dori Febranti dengan NIM 2311102444012 dengan mengerjakan slide presentasi. Lalu Rizka Adrianti Pratiwi dengan NIM 2311102444009 dengan membuat tugas poster. Lalu masuk ke pendahuluan, di mana menurut Freud dan Petley tahun 2018, tanah longsor merupakan bencana geologi yang dipengaruhi oleh curah hujan tinggi, lereng curam, dan kondisi geologi yang tidak stabil. Bencana ini banyak terjadi di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia. Lalu menurut Indrat Moko dan Koestoer tahun 2025, Indonesia memiliki tingkat kerentanan longsor yang tinggi karena topografi pegunungan, curah hujan tinggi, serta penggunaan lahan yang kurang sesuai. Longsor juga menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia ini. Lalu menurut Adi Ninggar dan kawan-kawan tahun 2016, Akbar dan kawan-kawan tahun 2020, yang dimana sistem informasi geografis ini itu dapat digunakan untuk memetakan daerah rawan longsor melalui integrasi berbagai parameter, yaitu menggunakan metode wake overlay, sehingga menghasilkan informasi yang mendukung seperti mitigasi bencana. Lalu menurut Zulfa dan kawan-kawan tahun 2022, metode scoring dan overlay terbukti efektif dalam menghasilkan peta kerawanan longsor yang informatif serta dapat diterapkan pada wilayah berskala lokal seperti kecamatan. Ini adalah area penelitian, lalu ada gambar peta administrasi Kecamatan Samarinda Ulu, ini mana Kecamatan Samarinda Utara secara umum merupakan salah satu kecamatan dengan wilayah yang cukup luas di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Lalu secara administratif, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Muara Badak di utara, Kecamatan Anggana di timur, Kecamatan Sambutan dan Sungai Pinang di selatan, serta Kecamatan Samarinda Ulu di barat daya. Nah, Kecamatan Samarinda Utara ini juga terdiri atas 8 kelurahan, yaitu Budaya Pampang, Lempake, Sempaja Barat, Sempaja Selatan, Sempaja Timur, Sempaja Utara, Sungai Siring, dan Tanah Merah. Lalu masuk ke peta geologi regional. Ini adalah gambar peta geologi regional daerah Kecamatan Samarinda Utara yang ditandai dengan kotak merah. Itu adalah daerah penelitian ataupun lokasi Kecamatan Samarinda Utara tersebut. Dengan struktur geologi regional berupa lipatan, modifikasi dari Supriyatna S dan kawan-kawan 1995. Nah, kalau berdasarkan peta geologi regional daerah telitian, menurut Supriyatna S dan kawan-kawan tahun 1995, tersusun atas formasi batuan berumur dari tua ke muda, yakni yang pertama ada formasi Balikpapan, lalu yang kedua ada formasi Pulau Balang. Nah, formasi Balikpapan ini memiliki umur Miocene tengah hingga Miocene akhir, yang tersusun oleh perselingan batu pasir dan batu lempung dengan sisipan lanau, serpih, batu gamping, dan batu bara. Nah, kalau formasi Pulau Balang itu memiliki umur Oligocene hingga Miocene akhir, yang tersusun oleh litologi berupa perselingan grewek dan batu pasir kuarsa dengan sisipan batu gamping, batu lempung, batu bara, dan tuff dasit. Lalu lanjut, ini adalah bahan dan metode penelitian yang dimana mencakup tabel informasi data penelitian pada gambar 3, lalu
mencakup tabel kelas kemiringan lereng menurut Puslit Tanak tahun 2004 pada gambar 4. Lalu tabel kelas jenis batuan geologi menurut Puslit Tanak tahun 2004 pada gambar 5. Lalu tabel klasifikasi curah hujan menurut Sari KPDKK tahun 2023. Lalu tabel kriteria atau kelas jenis tanah menurut Sari, KP, dan kawan-kawan tahun 2023. Teman-teman mungkin bisa dilihat ini adalah bahan-bahan atau bahan untuk melakukan metode overlay, yang dimana melakukan scoring terlebih dahulu ataupun pembuatan, lalu melakukan overlay dan menjadi peta kerawanan longsor. Nah, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Amaidori Febrianti. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode wake overlay berdasarkan penelitian Adi Ninggar DKK 2016 dalam penelitian Akbar DKK 2020. Istilah overlay merupakan teknik analisis spasial berupa tumpang susun yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih data grafis seperti peta tematik untuk menghasilkan representasi grafis baru dalam bentuk peta hasil pemetaan. Salah satu pengembangannya adalah metode wake overlay yang mengkombinasikan teknik overlay dengan data raster yang memiliki satuan terkecil berupa piksel. Wake overlay yaitu pengembangan dari metode overlay konvensional dalam sistem informasi geografis atau SIG yang memungkinkan penggabungan peta tematik dengan mempertimbangkan bobot relatif dari masing-masing parameter Fraude dan Petley 2018. Pada metode ini, setiap data raster yang digunakan diberi bobot nilai baru sesuai dengan skala evaluasi yang ditetapkan sehingga memungkinkan penilaian kerawanan atau kesesuaian secara lebih terukur. Gambar 7 merupakan diagram alir pengolahan data. Pertama itu mulai, selanjutnya studi literatur dan identifikasi parameter, selanjutnya tahap pengumpulan data, selanjutnya data sekunder, ada DEMNAS, kemiringan lereng atau slope, 2 geologi regional, 3 data curah hujan, 4 data jenis tanah, selanjutnya tahap pengolahan data. Yang pertama ada peta kemiringan lereng, slope, Kecamatan Samarinda Utara, peta geologi regional, Kecamatan Samarinda Utara, 3 peta curah hujan, Kecamatan Samarinda Utara, 4 peta jenis tanah, Kecamatan Samarinda Utara. Selanjutnya kita melakukan scoring dan pembobotan, selanjutnya overlay, selanjutnya peta kerawanan longsor Kecamatan Samarinda Utara, selanjutnya selesai. Langsung di sini ada peta parameter kelerengan. Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor pengontrol utama terjadinya longsor. Semakin tinggi kemiringan lereng, maka semakin besar potensi terjadinya gerakan massa. Berdasarkan hasil analisis DEM, Kecamatan Samarinda Utara memiliki kelas kelerengan datar, landai, agak curam, curam hingga sangat curam. Daerah dengan kelerengan datar hingga landai umumnya berada pada bagian selatan dan barat wilayah penelitian, sedangkan daerah dengan kelerengan agak curam hingga sangat curam tersebar pada bagian utara, timur laut, dan timur wilayah penelitian. Sebaran daerah yang memiliki kelerengan relatif curam diinterpretasikan sebagai kawasan yang memiliki potensi longsor lebih tinggi dibandingkan daerah daratan. Selanjutnya ada peta parameter kondisi geologi. Berdasarkan peta geologi regional, daerah penelitian tersusun oleh formasi Balikpapan dan formasi Pulau Balang yang didominasi batuan sedimen berupa batu pasir, batu lempung, serpih, lanau, batu gamping, dan batu bara. Batuan sedimen tersebut umumnya memiliki tingkat pelapukan yang cukup tinggi sehingga dapat mempengaruhi kestabilan lereng. Selain itu, keberadaan struktur geologi berupa lipatan regional juga berperan dalam mengontrol kondisi geomorfologi di wilayah penelitian.
Secara umum, kondisi geologi Kecamatan Samarinda Utara didominasi oleh batuan sedimen yang berpotensi mengalami pelapukan dan menjadi salah satu faktor pengontrol kerawanan longsor. Oke, baik, selanjutnya akan dijelasin oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter kondisi tanah. Hasil analisis jenis tanah menunjukkan bahwa Kecamatan Samarinda Utara didominasi oleh kelompok tanah yang berkembang dari proses pelapukan batuan sedimen tropis. Karakteristik tanah pada daerah penelitian umumnya memiliki kandungan lempung yang cukup tinggi, sehingga mampu menyerap dan menahan air dalam jumlah besar. Pada kondisi curah hujan tinggi, tanah bertekstur lempung akan mengalami peningkatan kadar air dan penurunan kuat geser tanah yang dapat memicu terjadinya longsor. Sebaiknya, tanah yang memiliki permeabilitas tinggi cenderung lebih cepat meloloskan air sehingga memiliki tingkat kerawanan yang lebih rendah. Oleh karena itu, klasifikasi jenis tanah digunakan sebagai salah satu parameter penting dalam penentuan tingkat kerawanan longsor melalui metode pembobotan dan scoring. Selanjutnya, parameter curah hujan. Curah hujan merupakan salah satu faktor pemicu utama terjadinya longsor. Data curah hujan yang digunakan diperoleh dari CRIPS yang kemudian diolah menjadi peta curah hujan wilayah penelitian. Bisa dilihat di gambar 11. Berdasarkan hasil analisis, Kecamatan Samarinda Utara termasuk dalam wilayah dengan curah hujan sedang hingga tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya infiltrasi air ke dalam tanah sehingga dapat menurunkan kestabilan lereng. Oleh karena itu, curah hujan menjadi salah satu parameter penting dalam penentuan tingkat kerawanan longsor pada daerah penelitian. Selanjutnya, analisis rawan longsor. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode wake overlay, diperoleh peta kerawanan longsor yang menunjukkan adanya 5 kelas tingkat kerawanan, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Tingkat kerawanan tersebut ditentukan berdasarkan integrasi parameter kelerengan, kondisi geologi, jenis tanah, dan curah hujan yang masing-masing memiliki kontribusi terhadap potensi terjadinya longsor. Daerah dengan tingkat kerawanan rendah hingga sangat rendah umumnya berada pada wilayah yang memiliki kemiringan lereng datar hingga landai. Kondisi tersebut menyebabkan kestabilan lereng relatif lebih baik sehingga potensi terjadinya gerakan massa menjadi lebih kecil. Selain itu, wilayah ini juga didukung oleh kondisi geologi dan jenis tanah yang relatif stabil terhadap pengaruh infiltrasi air. Sementara itu, zona dengan tingkat kerawanan sedang hingga sangat tinggi banyak dijumpai pada daerah dengan kemiringan lereng agak curam sampai sangat curam. Kondisi ini diperkuat oleh keberadaan batuan sedimen yang telah mengalami pelapukan serta jenis tanah yang memiliki kandungan lempung cukup tinggi, sehingga mudah mengalami penurunan kuat geser ketika jenuh air. Curah hujan yang tergolong sedang hingga tinggi juga berperan dalam meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah yang pada akhirnya dapat memicu terjadi longsor. Secara umum, faktor kelerengan merupakan parameter yang paling dominan dalam mengontrol tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Samarinda Utara. Kemudian diikuti oleh kondisi geologi, jenis tanah, dan curah hujan. Oleh karena itu, wilayah yang berada pada zona kerawanan tinggi hingga sangat tinggi perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta upaya mitigasi bencana guna meminimalkan risiko kerugian akibat kejadian longsor. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, metode wake overlay berbasis sistem informasi geografis atau SIG dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta memetakan tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Samarinda Utara. Yang kedua, parameter yang digunakan dalam analisis meliputi kelerengan, kondisi geologi, jenis tanah, dan curah hujan, yang dimana masing-masing itu memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya longsor. Lalu yang ketiga,
Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Samarinda Utara terbagi menjadi 5 kelas. Kelas bahaya longsor yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Yang keempat, daerah dengan tingkat kerawanan tinggi hingga sangat tinggi umumnya berada pada wilayah dengan kemiringan lereng yang curam. Batuan sedimen yang mudah lapuk, jenis tanah bersektur lempung, dan curah hujan yang relatif tinggi. Lalu yang terakhir, atau yang kelima, informasi kerawanan longsor yang dihasilkan itu dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta upaya mitigasi bencana di Kecamatan Samarinda Utara. Lalu ini adalah daftar pustaka atau sumber jurnal dan juga artikel yang kami ambil untuk menjadikan kami referensi untuk membuat jurnal ataupun slide presentasi ini. Tiba kita di ujung presentasi. Membaca peta, memahami risiko, menyelamatkan masa depan. Karena mitigasi bencana itu tidak dimulai dari saat longsor itu terjadi, tetapi dimulai dari data, analisis, dan perencanaan yang baik. Mungkin sekian. Terima kasih terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Jikalau kami ada mengucap kesalahan kata atau kurang dalam penggunaan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.